Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rashid, NIM 20234085, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, UAS Preservasi dan Konservasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 15, proses alih media. Proses pengertian alih media. Alih media merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Alih media dilakukan dalam rangka memelihara terhadap arsip yang memiliki nilai guna penting. Kegiatan alih media juga membantu proses pencarian dokumen dengan lebih cepat dikarenakan kemampuan sistem dalam pengelolaan data arsip dengan lebih cepat dan efisien. 2. Alasan alih media. Informasi adalah sebuah kunci dari aset dan nilai suatu instansi maupun masyarakat pribadi, maka itu perlu atas pengelolaan dengan baik dan benar untuk menjamin ketersediaan informasi. Setiap orang memiliki kewenangan untuk mengelola arsip mereka, termasuk dalam hal pelaksanaan alih media arsip. Karena itu, setiap orang memiliki hak penuh dalam pelaksanaan alih media berdasarkan aturan dari pemerintah dan undang-undang. Hampir saat ini, semua informasi maupun administrasi terlahir dalam format elektronik. 3. Keuntungan alih media. 1. Meningkatkan bisnis proses menjadi lebih cepat dalam akses dan proses temu kembali informasi arsip. 2. Pemberian informasi yang lebih baik dan pengamatan keputusan yang lebih cepat. 3. Layanan arsip yang lebih baik karena lokasi arsip lebih cepat diketahui. 4. Mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas arsip dalam mencari informasi. 5. Memudahkan dalam bentuk informasi antara unit atau organisasi dan memudahkan pengguna kembali informasi arsip oleh unit dan organisasi lain. 6. Menekan biaya dan memberikan kemampuan untuk menyediakan informasi secara akurat, cepat, dan transparan sesuai permintaan. 7. Mempunyai persiapan akan bisnis dan risiko yang mungkin terjadi dan menggunakan keberlangsungan bisnis. 8. Penekanan biaya karena kekurangannya penciptaan, penyimpanan, temu kembali, dan pengelolaan atas media kertas. 4. Prosedur alih media terbagi menjadi 3 bagian. A. Koleksi buku. Koleksi buku yang dilengkapi artikel lengkap terutama jenis proceeding, laporan, pedoman, teknis atau rekomendasi yang diterbitkan oleh unit kerjanya. B. Majalah. Majalah atau jurnal adalah bahan pustaka yang bersifat secara periodik dengan judul yang sama dalam jangka waktu yang cukup lama dan terus menerus. C. Teknologi tepat guna. Koleksi yang dimaksud kepada teknologi tepat guna berasal dari Lipton, poster, dan sejenisnya yang bersifat TTG. 5. Standar penamaan file. Penamaan file dimaksudkan untuk memperoleh susunan nama file
hasil scan. Kita harus membedakan pengelolaan atau penyimpanan file hasil scan dengan penamaan file hasil scan. Hal tersebut dimaksud agar apabila file PDF tersebut dipindahkan ke posisi yang seharusnya di bawah database masing-masing, maka kita tidak perlu lagi mengubah susunan nama file tersebut setelah dilinkkan ke database-nya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 11. Perbaikan bahan pustaka dan restorasi. 1. Menambal merupakan menurut Perpustakaan Nasional RI, menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat kanji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubur kertas atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. Adapun cara untuk menambal bahan pustaka adalah sebagai berikut. 1. Pilih kertas yang sesuai dengan kondisi bahan pustaka dan juga kertas yang sesuai untuk menambal. 2. Bagian tepi lubang atau potongan kertas yang hilang dikikis dipertipis dengan menggunakan cutter. 3. Oleskan perekat dengan hati-hati pada bagian tepi lubang atau bagian yang terkikis. 4. Letakkan kertas penambal di atas lubang atau bagian kertas yang hilang dengan arah serat disesuaikan. 2. Menyambung dilakukan untuk merekat bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya diperlukan dengan potongan kertas dari jenis tertentu agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar. Adapun berbagai cara dalam menyambung bahan pustaka yang telah sobek antara lain. 1. Pilih kertas yang digunakan untuk memperkuat sambungan. 2. Letakkan penggaris logam di atas kertas dengan arah panjang serat. 3. Tarik garis sepanjang tepi penggaris dengan menggunakan terpen yang telah dicelupkan dalam air. 4. Kertas dilipat ke atas dengan menggunakan tulang pelipat. 3. Penjilitan adalah suatu cara untuk menghimpun atau menggunakan beberapa lembaran kertas menjadi satu, serta dilapisi oleh cover. Penjilit dibagi menjadi 2 bagian antara lain dengan sampul lina subcover, yaitu menjilid dengan cover tipis atau kertas yang mempunyai berat antara 165 gram sampai 320 gram. 2. Dengan sampul keras hardcover, yaitu menjilid dengan cover tebal atau karton yang mempunyai berat di atas 320 gram. Sebagai pustakawan, kita harus dapat memperbaiki dokumen yang rusak, baik itu kerusakan kecil maupun kerusakan berat. Pustakawan sebaiknya memiliki ruang khusus untuk melakukan pekerjaan ini, seperti menambal buku berlubang oleh larva kutu buku atau sebab lainnya, menyambung kertas yang robek, atau menambah halaman buku yang koyak adalah pekerjaan yang mesti dapat dikerjakan oleh pustakawan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.